Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Umami dengan NIM 1920207048. Di sini saya akan membuat video cara mengajar yang baik dan benar sesuai RPP yang telah saya buat. RPP saya ini yaitu mengenai materi keanekaragaman hayati pada kelas 10 SMA. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Qurratul Aini MPD. Inilah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Aini, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Cici Permatasari, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Lestari, Hadir, Bu. Muhammad, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, berhubung kita akan mempelajari keanekaragaman hayati, jadi bumi yang kita tinggali saat ini merupakan ciptaan yang maha kuasa yang diisi oleh berbagai macam keanekaragaman hayati, mulai dari tumbuhan, hewan, makhluk hidup, manusia, dan juga organisme-organisme yang lainnya. Tugas kita sebagai manusia harus menjaga dan melindungi agar keanekaragaman hayati di muka bumi ini tetap terjaga dan lestari. Misalnya ada penebangan pohon di hutan, itu tidak baik untuk keanekaragaman karena merusak atau mengganggu habitat asli dari hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Dan juga penebangan pohon menyebabkan banjir yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kita semua. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang memiliki ukuran, bentuk, ciri-ciri yang berbeda. Keanekaragaman hayati juga disebut dengan biodiversitas. Biodiversitas meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Yang selanjutnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis, yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat dalam lokus kromosom, kromosom ada dalam inti sel. Semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip dan fenotip.
Contoh dari keanekaragaman tingkat gen adalah lalat bermata merah dan bunga mawar yang bunganya ada berwarna merah, kuning, dan putih. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Jenis merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesama sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis adalah pohon aren, kelapa, dan pinang. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Contoh dari ekosistem adalah hutan hujan tropis, perairan, gurun, dan sawah. Baiklah anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa contoh dari keanekaragaman tingkat jenis? Silahkan. Saya Bu, contoh dari keanekaragaman jenis yaitu ada pohon aren, pohon kelapa, dan pohon pinang. Baiklah anak-anak, untuk tugas minggu depan, Ibu kasih tugas untuk mencari referensi dari manfaat keanekaragaman hayati dan kerusakan keanekaragaman hayati, serta upaya pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. Kalian cari, kalian catat, dan satu lagi di print ya gambarnya, misalnya kerusakan keanekaragaman hayati disebabkan oleh penebangan pohon. Nah, itu penebangan pohonnya di print ya gambarnya. Kalian cari saja di internet. Oke? Sampai bertemu minggu depan. Baiklah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Itulah tadi cara mengajar yang baik dan benar sesuai dengan RPP yang telah kita buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nasru minallah wal fadl qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa setelah menonton, like, comment, and share. Terima kasih. Thank you.